Jutaan orang di seluruh dunia mengucapkan satu doa yang sama setiap harinya. Mereka yakin 100% kalau mereka itu sedang meminta pencipta alam semesta untuk memberikan berkah kepada utusannya. Iya, doa salawat. Itu rutinitas spiritual yang sangat umum kan? Betul sekali, solawat. Nah, kalau Anda tanya ke siapapun, pemahamannya tuh jelas banget. Tuhan yang ada di atas sana menurunkan rahmatnya ke bumi. Tapi gimana kalau selama berabad-abad terjemahan yang kita yakini itu ternyata keliru secara harfiah? Wah, Gimana kalau teks aslinya itu justru bilang kalau Tuhanlah yang sedang menengadahkan tangan dan ya berdoa kepada manusia? itu pergeseran makna yang em, benar-benar masif sih. Maksud saya, mengubah kata memberkati menjadi berdoa itu bukan cuma soal, oh, tata bahasanya beda. Enggak, itu membongkar abis seluruh hierarki kosmis yang selama ini kita pahami. Konsep tentang siapa yang duduk di tahta pencipta dan siapa ciptaannya kan? Persis, itu membalikan semuanya. Oke, mari kita urai misteri ini. Eksplorasi mendalam kita kali ini bahkan membedah sebuah transkrip dari video berjudul The Mystery of the Salawat. Ini dari kanal The Mahdi Has Appeared. Kita bakal masuk ke bisa dibilang sebuah kerangka teologis esoterik. Ya, pemahaman batin atau makna tersembunyi. Betul, pemahaman yang sangat rahasia, yang menyajikan narasi sejarah dan konsep ketuhanan yang sama sekali beda dari pemahaman arus utama. Pertanyaannya sekarang, gimana argumen ini mulai dibangun dari teks sumber kita? Nah, hal yang paling menarik di sini adalah transkrip ini tuh memulainya dari mekanika linguistik bahasa Arab itu sendiri. Jadi, terjemahan resmi bahasa Inggris dari Al-Quran itu kan sering pakai frasa Allah confers blessing atau Allah memberikan berkah untuk ayat tentang selawat ini. Oke. Tapi teks sumber kita ini nolak keras kompromi linguistik tersebut. Mereka argumen kalau kata dasar yang dipakai, yaitu shola, secara harfiah itu berarti berdoa, nggak ada makna lain. Tunggu, lalu gimana sarjana arus utama menjelaskan itu? Kenapa bisa jadi memberkati? Nah, para sarjana arus utama biasanya berdalih gini, kalau kata itu asalnya dari manusia, artinya ya doa. Tapi kalau yang melakukan itu Tuhan, maknanya otomatis berubah jadi rahmat atau berkah. Disesuaikan dengan konteks siapa subjeknya ya? Betul. Tapi transkrip ini nyebut itu sebagai inkonsistensi yang manipulatif. Menurut argumen mereka, kalau secara tata bahasa itu artinya berdoa, ya berarti secara harfiah Tuhan memang sedang melakukan tindakan penyembahan atau doa. Wow, oke. Gini, buat Anda yang lagi dengerin, ini tuh ibarat bayangkan melihat CEO dari sebuah perusahaan raksasa multinasional, tiba-tiba dia duduk di ruang rapat terus menyetorkan laporan pertanggungjawaban bulanan ke anak magangnya sendiri. Metafora yang pas banget, pasti pada bingung kan? Iya dong, secara logika ini membingungkan banget. Maksud saya kalau Tuhan itu entitas tertinggi yang nggak butuh apa-apa, terus ke siapa dia menyetorkan doanya? Nah, teks sumber kita ini sadar betul kalau konsep Tuhan yang berdoa ini bakal nabrak tembok logika manusia. Jadi, untuk menjawab paradoks itu, narasinya nggak lagi muter-muter di perdebatan kamus bahasa. Terus kemana arahnya? Mereka langsung narik kita ke momen yang sangat historis dan kritis di awal sejarah Islam, yaitu hari-hari terakhir sang Nabi di ranjang kematiannya. Oh, oke. Jadi disinilah teks tersebut mulai menggeser definisi kita tentang siapa sebenarnya entitas yang lagi kita bicarakan ini ya? Betul. Diceritakan di situ bahwa saat Nabi menyadari ajalnya udah dekat, beliau memberikan instruksi ritual yang sangat kaku, sangat spesifik kepada sepupu sekaligus menantunya, Ali. Instruksi seperti apa tuh? Nabi minta supaya setelah jiwanya terlepas, cuma Ali yang boleh memandikan jenazahnya, cuma Ali yang boleh membungkusnya, dan meletakkannya menghadap Ka'bah. Dan disinilah pernyataan kuncinya muncul. Gimana pernyataannya? Nabi menyatakan bahwa pihak pertama yang akan menyalatkan jenazahnya, yang pertama kali akan memanjatkan doa untuknya, adalah Tuhannya, beserta para malaikatnya. Hah? Tunggu dulu. Jadi kita punya dua realitas yang berjalan berbarengan nih sekarang. Iya, benar. Kalau nggak salah. Iya, Sakifah. Mereka lagi berdebat urusan politik. Kan berdebat siapa yang bakal jadi khalifah selanjutnya. Sementara di sisi lain, di ruangan yang sepi itu, Ali lagi memandikan jenazah Nabi sendirian. Ya mungkin sama kelompok kecil pengikutnya. Terus gimana janji soal Tuhan akan berdoa itu bisa terwujud di ruangan kecil itu? Nah, kunci dari seluruh teologi esoterik ini kebongkar di titik itu.
Teks kita menegaskan kalau frasa Allah yang berdoa di ruangan itu tuh bukan entitas abstrak yang ada di langit. Oh wow, jangan bilang, Iya, itu merujuk secara fisik dan langsung kepada sosok Ali. Transkrip itu secara eksplisit pakai gelar Ali yang maha tinggi. serius, jadi Ali itu wujud Tuhannya. Terus malaikatnya siapa? Malaikat yang disebut akan ikut berdoa itu merujuk pada kelompok kecil pengikut setianya. Orang-orang yang tetap mendampingi Ali dan jenazah Nabi di tengah tragedi, alih-alih ikut rebutan kekuasaan politik di luar sana. Gila. Ini benar-benar menjungkir balikan akal sehat kita sih. Maksud saya, mengubah identitas sosok sejarah, manusia yang hidup di abad ke-7, menjadi entitas Tuhan, dan teman-temannya dibilang malaikat. Itu lompatan ideologis yang sangat ekstrem. Sangat ekstrim. Kalau mereka itu entitas kosmis, pertanyaan rasionalnya, kenapa mereka terjebak dalam bentuk fisik manusia? Manusia yang, ya Anda tahu, bisa lapar, bisa lelah, bisa berdarah. Pertanyaan yang bagus. Sistem kepercayaan ini membenarkannya lewat pemahaman yang sangat harfiah tentang dualitas jiwa dan tubuh. Dualitas gimana maksudnya? Jadi teks ini ngutip narasi yang bilang kalau orang-orang yang beriman, meskipun anatomi luar mereka tuh kelihatan kayak daging dan tulang biasa, esensi jiwa mereka itu terbuat dari cahaya murni. Secara ontologis, mereka itu benar-benar malaikat. Oke, lalu gimana dengan mereka yang berseberangan dengan mereka? Nah, sebaliknya, mereka yang menolak otoritas ilahi ini, fisiknya memang manusia, tapi esensi jiwa mereka adalah entitas iblis. Atau, ya, dari tanah liat yang gelap. Wah, jadi kalau saya pahami dengan benar, realitas kita sehari-hari ini pada dasarnya kayak panggung penyamaran gede-gedean dong. Bisa dibilang gitu. Malaikat dan iblis jalan papasan di pasar, saling sapa tapi sama-sama pakai kostum manusia. Terus, kalau gitu apa fungsinya sebuah tragedi besar kayak kematian Nabi ini dalam kerangka mikir mereka? Tragedi itu bertindak sebagai katalis absolut. Di dalam teks, ini dikaitkan dengan konsep fitnah. Fitnah. Bukannya itu Gerah ini diterjemahkan sebagai krisis atau ujian aja? Secara umum iya, tapi kalau kita gali akar etimologis dari kata fitnah itu sendiri, dia sebenarnya merujuk pada proses memasukkan emas ke dalam api yang sangat panas, tujuannya untuk memisahkan logam murni dari kotorannya. Oh, oke. Jadi api pembuktian. Tepat, kematian Nabi adalah api tersebut. Peristiwa politik perebutan kekuasaan yang terjadi setelahnya itu membakar habis semua ilusi fisik. Di momen itulah kelihatan jelas siapa yang jiwanya beneran cahaya dan siapa yang gelap. Menarik sekali. Dan yang bikin saya kaget waktu baca sumbernya, api pembuktian ini ternyata nggak cuma membakar urusan di bumi kan? Oh, jelas enggak. Skalanya kosmis. Ada satu kisah surrealis banget di transkrip ini. Diceritakan beberapa orang datang nyari Ali ke rumahnya, tapi asistennya bilang Ali lagi nggak ada. Karena siap-siap karena dia lagi naik ke langit. Apa yang sebenarnya terjadi di atas sana menurut teks ini? Kisah ini emang memperluas konflik sejarah tadi ke tingkat universal. Jadi, waktu orang-orang ini nunggu di luar, tiba-tiba mereka lihat awan terbelah. Malaikat-malaikat turun bergelombang. Kayak adegan film epik gitu ya? Banget. Nah, Ali turun bersama mereka, tapi dia sama sekali nggak bawa kedamaian surgawi. Dia pegang pedangnya, Zulfikar, dan pedang itu netes-netes darah. Darah di langit. Iya, waktu ditanya sama orang-orang itu, Ali menjelaskan kalau bahkan di stasiun tertinggi di surga sekalipun, ternyata ada sekelompok malaikat yang berani meragukan dan menyangkal otoritasnya. Terus apa tanggapannya Ali? Dia bilang dia baru saja menyucikan mereka, yang artinya dia memenggal kepala malaikat-malaikat yang ragu itu. Wow, sebuah citra yang brutal, tapi secara simbolis maknanya dalam banget. Maksud saya, kalau keraguan aja bisa menginfeksi makhluk surgawi di surga sekalipun, berarti nggak ada ruang sama sekali buat rasionalitas manusia yang mempertanyakan otoritas ini. Nggak ada kompromi. Meragukan berarti melawan. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan teologis yang mendasar buat saya. Kalau Tuhan itu bisa bermanifestasi dalam sosok pria yang bawa pedang berlumuran darah, lalu apa kabar dengan konsep Tuhan yang tak kasat mata? Tuhan abstrak yang selama ini diajarkan di hampir semua agama besar. Nah, transkrip ini menyajikan sebuah adegan yang benar-benar nabrak langsung konsep Tuhan abstrak itu. Ada cerita tentang seorang Badui, seorang Arab nomaden, yang lagi menyembelih hewan. Sambil kerja, dia menggumamkan doa yang sangat puitis.
Doanya bilang apa? Dia memuji Tuhan yang menyembunyikan dirinya dari ciptaannya, sehingga nggak ada satu mata pun yang bisa melihatnya. Saya yakin kalau pendengar kita dengar doa itu sekarang, sebagian besar pasti ngangguk setuju. Itu terdengar sangat, rendah hati, menghormati keagungan Tuhan yang melampaui fisik. Iya, kedengarannya ideal banget kan buat standar agama sekarang. Tapi pendapat sang imam di dalam cerita itu justru sebaliknya. Oh ya? Dia nggak setuju. Dia menegur Badui itu dengan sangat keras. Sang imam memutarbalikkan premisnya. Dia bilang, Tuhan itu nggak sedang main petak umpet. Tuhan itu nggak pernah menutupi dirinya dari kita. Lalu kenapa manusia nggak bisa lihat? Yang sebenarnya terjadi adalah manusia itu dipenuhi oleh ketidakmurnian. Mereka dipenuhi keraguan. Dan keraguan itulah yang menebal lalu menjadi tabir di depan mata mereka sendiri. Dengan kata lain, kebutaan spiritual itu murni kesalahannya si pengalat, ya? Bukan karena sifat Tuhan yang aslinya gaib. Tepat sekali. Imam itu juga ngasuh contoh lain. Suatu kali, dia lihat ada pria berdoa sambil nengadahin kedua tangannya tinggi-tinggi ke udara ke arah langit. Sikap doa yang sangat standar. Betul. Tapi imam itu mengkritiknya. Dia bilang, kalau pria itu benar-benar punya kelayakan spiritual, dia nggak perlu berdoa menatap ruang hampa di langit. Dia bakal bisa melihat realitas ketuhanan yang selalu hadir, yang eksis secara fisik di tengah-tengah ciptaan di setiap zaman. Disinilah letak hal yang sangat menarik. Tepat ketika kita mikir, oke, teks ini berarti cuma muter-muter di literatur esoterik Islam Syiah aja nih. Tapi tiba-tiba, mereka melompat keluar dari tradisi itu secara mengejutkan. Lintas agama ya? Di jalan menuju Emmaus, gimana sumber kita menganalisis bagian ini? Pemilihan kisah Emmaus ini cerdas banget sebenarnya, karena itu menggambarin mekanika dari kebutaan spiritual tadi dengan sangat sempurna. Jadi kisahnya begini, setelah Yesus disalibkan, dua muridnya jalan kaki menuju sebuah desa namanya Emmaus. Dan mereka lagi sedih banget kan saat itu? Banget. Mereka diliputi keputusasaan, tapi keputusasaan yang rasional. Logika mereka bilang, kita pikir orang ini adalah sang penyelamat, tapi kenyataannya kita lihat sendiri, dia ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Logika mereka menyimpulkan, Tuhan nggak mungkin selemah itu. Masuk akal sih buat ukuran manusia biasa. Nah, saat mereka lagi jalan dan merenungkan kekecewaan itu, Yesus yang udah bangkit datang dan mulai jalan beriringan sama mereka. Tapi teks Injil itu secara spesifik nyebutin kalau mata mereka terhalang kan. Mereka benar-benar nggak ngenalin kalau pria yang jalan persis di sebelah mereka itu adalah Yesus. Dan disinilah sumber kita masuk dengan analisisnya. Kenapa mata mereka terhalang? Apakah Yesus pakai semacam ilusi magis buat ganti wajah? Menurut teks ini enggak kan? Enggak sama sekali. Mata mereka tertutup sepenuhnya karena konflik di dalam kepala mereka sendiri. Kekecewaan mereka melihat kelemahan fisik Yesus saat di kayu salib itu nyiptain sebuah tabir psikologis yang tebal. Oh, wow. Keraguan rasional itu yang menonaktifkan kemampuan spiritual mereka buat melihat realitas ilahi. Padahal, realitas itu lagi melangkah bareng mereka di jalan berdebu yang sama. Ini gila sih. Lalu, kebutaan itu baru pecah, mata mereka baru terbuka ketika pria asing itu duduk bareng mereka, memecahkan roti, dan mulai ngomongin kitab suci. Persis. Begitu keyakinan mereka tersulut lagi dari dalam hati, barulah lensa spiritual mereka kembali fokus. Dan saat itulah mereka sadar siapa yang lagi duduk bareng mereka. Sintesis yang luar biasa. Jadi transkrip ini tuh pengen bilang kalau manifestasi Tuhan itu merespon secara real time sama kondisi batin pengamatnya. Betul. Keyakinan itu satu-satunya medium, lensa tunggalnya. Kalau Anda ragu sedikit aja, Tuhan yang lagi berdiri di depan Anda itu bakal kelihatan kayak manusia biasa. Atau bahkan ya, Anda nggak bakal lihat apa-apa. Oke, ini pemahaman teologis yang sangat berat. Mari kita bawa konsep ini ke satu contoh yang paling ekstrim di dalam teks yang kita bahas. Sebuah cerita di mana fungsi biologis manusia bertabrakan secara frontal dengan persepsi kosmis. Kisah Ma'mar. Ya, ini kisah tentang gimana dua orang bisa ngelihat satu objek fisik manusia yang sama di satu ruangan yang sama tapi ngalamin dua realitas yang 100% beda. Coba ceritain gimana detailnya. Kisah Ma'mar ini emang puncaknya. Ma'mar ini ceritanya pengikut Ali yang sangat berdedikasi. Suatu hari, dia diundang makan siang ke rumah Ali. Latar cerita ini sengaja banget dibikin sangat banal. Sangat biasa. Nggak ada nuansa mistis di awalnya. Nggak ada.
Mereka cuma duduk di kursi kayu, ngelilingin meja dengan hidangan sehari-hari, anak-anak Ali ada di situ lari-larian, dan ada satu sahabat lain bernama Safina yang ikut makan bareng mereka. Suasana makan siang yang normal banget, tapi saat proses mengunyah makanan itu terjadi, pikiran analitisnya Ma'amar mulai jalan kan? Logikanya mulai memberantak. Ma'amar ngeliatin Ali, dan di dalam batinnya dia monolog, dia mikir, gimana mungkin pria ini memegang otoritas atas seluruh alam semesta? Ya, dia kan umumnya. Iya. Dia masukin makanan ke mulutnya persis kayak aku. Dia minum, dia punya istri, dia butuh tidur nyenyak. Bahkan maaf, dia harus membuang kotoran layaknya manusia biologis lainnya. Dan suatu hari nanti, pria ini juga bakal mati. Pertanyaan yang sangat valid. Lalu batin Ma'amar bertanya, apa yang bikin pria ini layak disebut sebagai manifestasi ilahi? Bayangkan tegangan teologisnya di momen itu. Paradoks antara realitas kalau dia harus pergi ke toilet disandingkan sama klaim kekuasaan mutlak atas surga dan neraka. Ini ujian tertinggi buat sistem kepercayaan mereka. Lalu gimana Ali merespon keraguan di dalam kepalanya Ma'amar? Dia kan nggak ngomong apa-apa. Narasi di sini berubah jadi sangat mistis dalam hitungan detik. Ali tiba-tiba menoleh, dan dia menatap tajam Ma'amar dari sudut matanya. Ma'amar langsung disergap kepanikan yang luar biasa, karena dia sadar pikirannya baru aja dibaca. Oh, ketahuan nih. Dan ketika Ma'amar memberanikan diri buat balas menatap Ali, struktur realitas di ruang makan itu hancur berantakan. Apa yang Ma'amar lihat? Penglihatannya terdistorsi sepenuhnya. Pria yang tadi duduk di kursi kayu itu lenyap. Sebagai gantinya, Ma'amar melihat Ali bertahta di atas singgasana emas yang megah. Dia terbungkus pakaian sutra hijau, pakai mahkota permata, dan megang tongkat dari safir merah. Di ruang makan itu? Iya. Bahkan teksnya menggambarkan kalau persepsi Ma'amar itu meluas sampai dia bisa melihat penghuni surga dan neraka dari tempatnya duduk. Dan di tengah penglihatan kosmis itu, Ali menjawab pertanyaan batin Ma'amar. Apa jawabannya? Ali bilang, iya, kami makan, kami membuang kotoran, dan kita semua akan mati. Tetapi, apa bedanya kita? Ma'amar yang udah ketakutan setengah mati cuma bisa bergumam, tidak ada Tuhan selain engkau. Wow. Dan Ali nutup momen itu dengan mengutip satu ayat penting dari Al-Quran. Sesungguhnya aku adalah Allah. Gila, jadi Ma'amar baru aja ngalamin pergeseran realitas yang ekstrim banget. Ini tuh kalau bahasa sekarang, kayak Anda tiba-tiba dipaksa pakai kacamata virtual reality VR gitu. Lewat kacamata keyakinan yang terbuka paksa itu, dia ngelihat penguasa alam semesta. Metafora VR tuh akurat banget. Tapi tunggu, kan ada orang lain di ruangan itu. Apa yang dilihat sama sahabat satunya, si Safina itu? Nah, ini punchline-nya. Ketika mereka akhirnya selesai makan dan keluar dari rumah itu, Ma'amar yang badannya masih gemeter nanya ke Safina. Dia bilang, kamu tadi ngeliat nggak apa yang terjadi sama Tuhan kita di dalam? Terus Safina jawab apa? Safina, yang benar-benar nggak punya beban teologi sama sekali di kepalanya, jawab dengan santai. Dia bilang, aku cuma ngelihat seorang pria yang lagi ngunyah makanannya. Dua realitas berbeda, tercipta secara bersamaan dari satu objek fisik manusia yang sama. Ini bukti kalau sistem kepercayaannya emang 100% subjektif. Transkrip kita menyudut fenomena ini sebagai teofani, manifestasi visual Tuhan pada manusia. Pesan utamanya digarisbawahi oleh kutipan dari seorang imam di dalam teks. Barang siapa mengklaim memiliki Tuhan yang tidak dapat dilihat, maka dia pada dasarnya tidak memiliki Tuhan. Dalam banget. Teologi ini menolak mentah-mentah ide tentang realitas tunggal yang objektif. Mereka meyakini kalau realitas itu terstratifikasi dengan ketat, berlapis-lapis, tergantung pada seberapa murni Anda membersihkan logika rasional dari pikiran Anda sendiri. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan pamungkas dari seluruh eksplorasi ini. Kemana semua fondasi teologis yang super rumit ini bermuara? Pasti ada tujuannya, kan? Iya dong. Kalau pengalaman mistis soal VR tadi, atau pergeseran terjemahan kata sholawat tadi cuma berhenti sebagai cerita ajaib, yaitu sekedar jadi literatur kuno aja. Tapi teks ini berujung pada sesuatu yang sangat membumi. Dan sebenarnya sangat politis, kan? Sangat politis. Seluruh struktur kosmis yang dibangun dari awal video ini, itu semua diarahkan untuk memvalidasi satu dokumen fisik di bumi. Dokumen apa itu? Teks ini narik kita balik lagi ke sejarah. Ke hari Kamis terakhir, tepat sebelum sang Nabi wafat. Transkrip menceritakan momen monumental di mana Nabi meminta selembar kertas dan pena kepada para sahabat yang lagi ngumpul di sekelilingnya.
Buat apa kertasnya? Beliau bermaksud mendiktekan sebuah wasiat mutlak, wasiat yang diklaim bakal menyelamatkan umat dari kesesatan abadi selamanya. Tapi kalau kita baca sejarah arus utama, permintaan kertas dan pena itu kan ditolak ya? Betul, mereka menolak memberikan kertas dan pena tersebut. Nah, penolakan ini dalam kacamata sumber kita adalah bentuk pengkhianatan tertinggi. Ini adalah fitnah itu sendiri. Tapi teks kita menegaskan sesuatu yang lain. Apa itu? Meski secara fisik dihalangi oleh orang-orang di ruangan itu yang dianggap berjiwa gelap, Nabi ternyata tetap berhasil mendiktekan isi wasiat tersebut secara lisan. Dan yang nulis adalah Ali. Oke, dan apa sebenarnya isi dari wasiat yang sangat dijaga ini? Kenapa sepenting itu? Wasiat itu isinya adalah peta jalan suksesi otoritas yang sangat spesifik. Nama demi nama. Wasiat itu menguraikan rantai komando absolut yang dimulai dengan 12 imam. Oke, 12 imam itu konsep yang cukup familiar di Syiah. Tapi wasiat ini nggak berhenti di situ. Disitulah bedanya. Teks itu menyatakan bahwa setelah era ke-12 imam berakhir, kepemimpinan mutlak di bumi ini akan dilanjutkan oleh 3 sosok tambahan. Siapa mereka? 3 Mahdi. Dan mereka disebutkan secara spesifik dengan nama Abdullah, Ahmad, dan Ali. Oh wow, inilah momen di mana efek dominonya jatuh berantakan ke arah yang benar-benar spesifik. Semua teka-tekinya terhubung. Iya, seluruh transkrip ini, dari awal sampai akhir, ternyata adalah sebuah desain arsitektur argumen yang rapih banget. Dimulai dari meributkan soal terjemahan bahasa Arab salawat, lalu mendefinisikan Tuhan sebagai figur manusia historis, terus ngasih cerita buat membenarkan kalau wujud ilahi itu emang bisa ke toilet tanpa kehilangan otoritas kosmisnya. Semuanya dipakai buat satu tujuan. Untuk memastikan kalau rantai komando absolut yang ditulis dalam wasiat ini nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan oleh logika apapun. Tepat. Konstruksi narasi ini mendirikan sebuah sistem kepemimpinan yang disebut wilayah. Penunjukan otoritas langsung oleh Tuhan. Sistem ini dirancang secara esoterik supaya anti-infiltrasi. Nggak bisa ditembus sama politik praktis manusia, kayak pemilu atau musyawarah dewan. Karena kalau Anda menolak nama yang ada di wasiat itu, Maka secara teologis, bobot dosanya persis sama dengan Anda menolak keberadaan Tuhan itu sendiri. Nggak ada bedanya. dan yang bikin merinding, sang pembicara dalam video The Mahdi Has Appeared ini menyelesaikan seluruh pemaparannya dengan sebuah klaim memungkas. Iya, klimaksnya. Dia menyatakan secara eksplisit langsung ke audiensnya bahwa dialah sosok pertama dari 3 Mahdi yang ada di wasiat tersebut. Dia mendeklarasikan bahwa dirinya adalah Abdullah, sang utusan. Boom. Jadi buat Anda yang sedari tadi ngedengerin eksplorasi ini, kenapa Anda harus peduli sama struktur narasi yang berat ini? Bukan cuma buat yang belajar agama, kan? Sama sekali bukan. Karena ini adalah sebuah masterclass nyata tentang kekuatan ilmu tafsir. Transkrip ini mendemonstrasikan secara sempurna gimana sebuah kelompok bisa mengambil teks kuno yang sama, sejarah yang sama, bahkan kata-kata doa yang sama persis dengan yang diucapkan miliaran orang lainnya. Lalu menyusunnya ulang. Menyusunnya ulang menjadi sebuah pandaman dunia tertutup yang fungsinya untuk memvalidasi klaim otoritas mereka sendiri di masa kini, secara absolut. Ini bukan sekedar cerita masa lalu, ini adalah cermin tentang gimana kacamata teologis dan bias psikologis kita sendiri pada akhirnya menentukan realitas seperti apa yang kita izinkan buat kita lihat. Keyakinan membentuk realitas ya. Persis, yang memunculkan satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang hari ini. Kalau kisah-kisah tadi benar tentang betapa mudahnya otak rasional kita menutup mata spiritual kita cuma karena keraguan atau karena logika biologis, maka kebenaran revolusioner macam apa atau mungkin peluang radikal seperti apa yang saat ini sedang duduk berhadapan dengan Anda, yang mungkin saat ini sedang memecah roti bareng Anda, tapi nggak bisa Anda lihat sama sekali semata-mata karena bias logika yang udah telanjur mengeras di dalam kepala Anda sendiri. Terus jaga rasa ingin tahu Anda, sampai jumpa di penjelajahan pikiran berikutnya.